Sampurasun, salam dunia. Selamat menjalankan ibadah puasa. Balik lagi sama saya Giga di Sport YouTube channel Giga Lauda TV. Hari ini kita bahas apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim Persib Bandung. Jadwal, pemain, semuanya kita bahas. Oke, tapi balik lagi disclaimer. Ini prediksi, jadi boleh percaya boleh enggak, tapi ini prediksi menurut saya, evaluasi musim 2022 dan juga mengacu kepada algoritma pramusim Persib di musim-musim sebelumnya. Oke. Yang pertama saya pengen bahas pemain dulu. Oke, untuk pemain prediksi, balik lagi ya disclaimer. Untuk pemain saya rasa tidak akan banyak perubahan. Kita bahas pemain asing dulu. Saat ini Persib Bandung memiliki pemain asing berapa? Betul, pemain asing Persib saat ini ada 4, 1 Asia dan 3 non Asia. Prediksi saya 50% akan diganti. 50% akan diganti. Bahkan sampai dengan 75% pemain asing itu akan diganti. Prediksi saya yang bertahan hanya akan ada 1 pemain asing, sisanya akan diganti. Kemudian untuk pemain asing siapa aja yang datang, prediksi saya kemungkinan pemain asing ini akan diisi oleh trio dari Amerika Latin. Jadi pemain asing selanjutnya di Persib Bandung itu akan diisi dari Amerika Latin, bisa Brazil, bisa Argentina. Intinya akan membawa pemain-pemain dari Amerika Latin, tidak ada lagi pemain Eropa. Itu prediksi saya untuk pemain asing. Lalu untuk pemain lokal, kita bicara dari kiper dulu ya. Akan ada, prediksi saya akan ada 2 penjaga gawang yang tidak lagi memperkuat Persib Bandung. Namun sejauh ini tidak akan ada penambahan di posisi penjaga gawang. Prediksi ya. Tapi nggak usah khawatir karena keunggulan Persib di posisi penjaga gawang itu terletak dari SDM-nya yang memang mempunyai kualitas. Yang masih bertahan di Persib Bandung itu adalah kiper-kiper yang memang punya kualitas mumpuni. Dan yang paling utama adalah Persib masih akan dilatih oleh Coach Luizinho Passos untuk posisi penjaga gawang. Jadi itu yang bikin saya pribadi regreg. Karena bukan hal yang sulit untuk seorang Coach Luis itu mencetak bintang. Lihat Teja. Dan sebelum-sebelumnya juga di tim sebelumnya ya, di tim sebelumnya Coach Luis pun beberapa kali mencetak kiper menjadi level nasional. Jadi untuk posisi kiper sih nggak khawatir, karena itu kekuatan Persib Bandung. Kita bicara ke lini belakang. Ya, lini belakang, kalau prediksi saya, lini belakang itu akan out agak banyak ya. Kayaknya pemain belakang itu yang paling banyak out dari semua sektor. Dan yang out juga, yang tidak lagi memperkuat Persib Bandung pun memang pemain-pemain yang selalu mengisi posisi starting line up. Dan lagi-lagi kalau saya nggak khawatir. Kenapa? Karena kedalaman skuad Persib Bandung, terutama di lini belakang, musim lalu itu sangat-sangat kedalamannya merata, kedalaman skuadnya merata. Artinya sektor kanan, kiri, tengah apabila ditinggalkan oleh pemain yang selalu mengisi starting line up, nggak usah khawatir, karena akan diisi oleh pemain yang levelnya sama bahkan lebih. Itu. Tapi memang di sektor belakang akan ada kejutan yang wah gitu. Nah lebar, nah itu statement-statement yang nanti akan keluar ya. Tapi ya balik lagi, ini semua prediksi. Sekarang kita ke lini tengah. Ya, untuk lini tengah memang akan ada beberapa yang out. Namun lini tengah itu yang out, kalau menurut saya memang ini
lebih baik. Karena apa? Untuk menambah pengalaman, untuk menambah jam terbang. Ini sangat bagus untuk pemain tersebut yang tidak lagi memperkuat Persib Bandung, tapi statusnya pinjaman. Ini prediksi saya. Jadi pemain yang musim depan tidak memperkuat Persib itu dengan status pinjaman memang lebih bagus, supaya nanti saat kembali ke Persib udah semakin matang pemain-pemain tersebut di lini tengah. Tapi tidak banyak yang akan out di lini tengah, dan yang masuk untuk lini tengah saya rasa tidak banyak juga. Untuk lini tengah itu yang akan bergabung dengan Persib musim depan itu tidak lebih dari 2 atau 3 pemain. Jadi lini tengah itu memang sektor yang tidak banyak perubahan ya, tidak banyak perubahan untuk musim depan. Balik lagi, ini prediksi saya. Lalu untuk posisi depan, memang prediksi saya Persib itu hanya tinggal menyisakan 1 pemain aja. Untuk posisi depan Persib akan hanya menyisakan 1 pemain aja. Kemana yang lainnya? Ya yang lainnya itu tidak lagi memperkuat Persib Bandung. Tapi nggak usah khawatir, karena lini depan Persib juga akan bergabung pemain-pemain yang memang punya kualitas, punya nama, dan punya jam terbang yang baik di Liga Indonesia atau di Asia Tenggara. Jadi untuk sektor depan memang pemain keluarnya itu prediksi saya ya 2 pemain akan keluar, tidak lagi memperkuat Persib. Namun pemain yang bergabung ke Persib Bandung untuk posisi depan itu akan paling banyak dibandingkan posisi belakang, tengah. Pemain depan yang nantinya akan bergabung ke Persib Bandung itu memang paling banyak, karena memang di situ Persib membutuhkan pemain yang lebih banyak dibandingkan musim 2022. Karena ingat, Persib tidak hanya bermain di Liga Domestik, tapi juga ada Piala Indonesia. Lalu di 2023-nya akan bermain di AFC Cup. Jadi memang lini depan itu kalau hanya mengandalkan jumlah 3 pemain itu akan sangat-sangat kurang. Jadi kemungkinan besar prediksi saya pemain depan itu akan diisi 5-6 pemain. Dan saat ini posisi depan masih hanya tersisa 1 pemain. Balik lagi, ini semua prediksi. Subscriber Gigalauda TV boleh percaya boleh tidak. Kalau ternyata meleset, namanya juga prediksi. Tapi kalau ternyata tepat, keberuntungan. Oke, pemain sudah. Sekarang kita lanjut ke jadwal latihan. Kapan Persib Bandung akan memulai latihan perdananya untuk musim 2022-2023? Ini jadwalnya. Balik lagi, prediksi saya melihat algoritma latihan Persib di musim-musim sebelumnya, mengacu kepada musim sebelumnya. Dan ini prediksi saya untuk musim ini, kapan Persib akan memulai latihan perdananya. Ya, Persib Bandung akan memulai latihan perdananya itu di tanggal, prediksi saya 16 April. Pokoknya di kisaran tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 April latihan perdananya itu akan dilaksanakan. Tapi kalau saya feelingnya lebih ke tanggal 16 April ya latihan perdananya. Tempatnya di mana? Prediksi saya tentunya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di sini momen di latihan perdana ini sebenarnya yang tadi kita bahas nih, pemain yang out, pemain yang in, itu akan terjawab semua. Karena di latihan perdana ini nanti akan diperkenalkan para punggawa baru dari Persib Bandung, dan juga akan diumumkan siapa-siapa yang meninggalkan Persib Bandung. Tapi kalau yang meninggalkan, kemungkinan prediksi saya akan diumumkan sebelum latihan perdana itu dilakukan. Jadi ingat, prediksi saya latihan perdana itu di tanggal 16 April di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Mengenai jamnya, sore hari. Latihan perdana ini akan dilakukan sore hari. Kenapa? Karena ini masih bulan Ramadan. Kenapa liburnya hanya 2 minggu? Balik lagi, prediksi saya, karena liganya pun Juli udah akan dieksekusi. Sekitar pertengahan Juli lah ya, itu liga musim 2022-2023 itu akan di kick off kan. Jadi Persib pun akan memulai latihan perdananya
di tanggal 16, sekitar tanggal 16 April ya, sekitar tanggal 15 sampai 20 April lah, biar tepat 3 bulan menuju kick off match day pertama Persib Day, Persib Bandung di musim 2022-2023. Nah, itu prediksi saya latihan perdananya. Selanjutnya kita bahas di latihan perdana siapakah yang akan memimpin latihan. Nah, prediksi saya untuk susunan tim pelatih sama sekali tidak akan ada perubahan, bahkan ada penambahan. Jadi Persib Bandung itu tetap akan dikepalai oleh Coach Robert Albert dan akan dibantu oleh tim pelatihnya yang sama dengan musim lalu. Jadi masih sama, dari mulai asisten pelatih, tim pelatih fisik, tim medis, kitman, kemudian semuanya masih sama, 100% masih sama. Bahkan ada penambahan 1 atau 2 official. Akan ada penambahan 1 atau 2 official. Itu untuk tim pelatih. Balik lagi, prediksi ya. Untuk program latihan. Oke, untuk program latihan prediksi saya, selain latihan di Kota Bandung, Persib juga akan melakukan pemusatan latihan. Karena memang setiap musim itu selalu Persib melakukan pemusatan latihan. Dari tahun lalu, dari tahun 80-an lah ya, selalu melakukan pemusatan latihan. Dan prediksi saya musim ini di manakah pemusatan latihannya? Prediksi saya akan di luar Pulau Jawa Barat, di mana pemusatan latihannya akan sama dengan pemusatan latihan tahun 2019. Itu prediksi saya. Durasi waktunya pun sama, tempatnya pun sama, tapi dengan program latihan yang berbeda. Dan juga program latihan lainnya tentunya masih akan diisi dengan pertandingan uji coba dengan tim lokal, dengan tim yang kastanya sama, atau juga uji coba latihan intern. Itu. Tapi yang pasti persiapan Persib untuk menatap musim 2022-2023 akan jauh lebih baik. Karena ada 3 bulan waktu untuk mempersiapkan tim. Bayangkan, musim lalu aja hanya dengan waktu 5 hari. Bayangkan, Persib itu cuma punya waktu 5 hari. Dan 7 hari itu udah langsung kick off pertandingan pertama. Persib bisa finish di urutan kedua. Nah, sekarang bayangkan, dengan persiapan yang jauh lebih lama, jauh lebih matang, kebayang nggak posisi Persib itu musim depan akan ada di posisi mana? Nah, itu gambarannya. Dan yang terakhir prediksi saya mengenai di manakah kandang Persib Bandung dan di manakah tempat-tempat latihan Persib Bandung. Ini prediksi saya. Untuk kandang, Persib Bandung akan menggunakan Gelora Bandung Lautan Api. Lalu untuk latihan, prediksi saya Persib akan menggunakan pertama tentunya Stadion Persib Sidolik. Lalu kedua akan menggunakan Soccer Republik. Kemudian ketiga akan menggunakan Inspire Arena. Kemudian keempat akan menggunakan Stadion Siliwangi. Dan kelima tentunya akan menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Nah, itu prediksi terakhir saya terkait kandang dan juga training ground tempat latihan Persib. Dan untuk latihan peningkatan fisik itu akan dilakukan masih di Wanderlust dan juga di Sosi Sport Bandung. Jadi itu prediksi saya ya. Kandang buat pertandingan dan juga tempat-tempat latihan Persib Bandung di musim depan. Oke, demikian konten prediksi. What next? Apa selanjutnya yang akan Persib Bandung lakukan? Dan balik lagi, disclaimer, ini semua prediksi. Subscriber Giga Lauda TV juga boleh mengikuti, boleh percaya, boleh tidak, karena balik lagi ini prediksi. Oke, kalau kalian punya masukan lain atau punya apapun info yang terkait dengan Persib, silahkan boleh isi di kolom komentar. Dan juga hatur nuhun, terima kasih banyak yang udah like, komen, subscribe channel Giga Lauda TV. Kalian luar biasa. Channel Giga Lauda TV tidak akan ada di titik ini tanpa dukungan dari kalian semua. Hatur nuhun. Selamat menjalani ibadah puasa. Ya, yang belum buka puasa dulu dan lanjut taraweh. Oke? Sampai bertemu di liputan latihan dan sisi lain latihan dan pertandingan Persib Bandung. Tetap subscribe Giga Lauda TV dan nyalakan loncengnya karena semua update-nya pasti akan diawali di community post channel ini. Saya Giga Lauda,
Persib juara, Boboto Salawasna.